Aduh, hujan-hujan gini. Enak main tebak-tebakan kali, Fir? Boleh. Nih, tebak gua punya nih. Ikan apa yang bisa terbang? Lumba-lumba. Waduh, salah gitu aja nggak tahu. Yang bisa terbang tuh ikan lele lawar. Ih, jayus lagi. Satu lagi nih. Boleh. Ikan apa yang ganteng? Apa ya? Nyerah deh gue. Nyerah? Nyerah. Nggak tahu lagi. Nggak tahu. Ikan gue yang ganteng. Dua aja ya, Yo. Jayus banget nih yang kedua. Nah, ini yang ketiga pecah. Ikan apa yang... Udah ya, main tebak-tebakannya. Mending lo simpen tebak-tebakan ngaco lo itu. Mendingan kita samperin bisnis keren yang kasih kontribusi besar untuk ketahanan pangan dunia. Apaan tuh? Ada deh, udah yuk langsung aja yuk. Wow. Bisnis startup yang sedang digandrungi tapi cuma sedikit yang bisa kasih unjuk gigi. Untuk bisa berdikari jangan cuma modal gengsi, tapi harus bisa benar-benar kasih bukti. Karena bisnis yang sukses bukan cuma sekedar identitas, tapi juga bisa bangun komunitas. Yang nggak cuma membangun satu orang untuk naik ke atas, tapi juga bisa merangkul banyak orang buat berkembang untuk selaras. Gue Brilioner. Dan aku Vira. Selamat datang di Unboxing Cuan. Menjadi pebisnis yang baik itu bukan hanya yang mencari untung, tapi juga harus yang mempunyai solusi dan inovasi yang bermanfaat bagi sekitar. Seperti sosok yang satu ini nih, bintang tamu kita, Fir. Yes, Sobat Miko, please welcome Mas Mas Gibran, Gibran. dari eFishery. Apa kabarnya nih, Mas? Baik, Baik sehat, ya. iya. Mas, nanya dong, ini latar belakang pasti. Aku Betul. langsung kepo. Kenapa sih, maksudnya apa yang melatar belakangi membuat usaha eFishery ini? Yang latar belakangin bikin eFishery ya. Jadi sebelum bikin eFishery itu saya punya kolam ikan lele sendiri. Bener-bener pelaku. Bener-bener pelaku Bener-bener langsung. pelaku usaha Nah, nih, oke. Jadi waktu kuliah biologi kan ya, ada mata kuliah aquaculture ya, beres dari mata kuliah itu buka kolam lele. Jadi dari satu kolam nambah jadi 24 kolam, pas lulus tahun 2012 lah. 2012. Itu punya 76 kolam. Kita masih main kelereng ya, Masih Yo? main kelereng ya. Masih Ketahuan main umurnya ya. Enggak sih, enggak. Maksudnya kalau Mas Gibran udah langsung mikirinnya usaha dan sebagainya, kita ngapain yuk 2012 ya? Aduh, nggak tahu. Nggak tahu gitu ya. Jadi Ya langsung itu bikin sih. usaha itu. Iya, awalnya emang karena usaha perikanan. Tapi belum kepikiran buat bikin perusahaan teknologi dan lain-lain. Belum gitu. kepikiran. Cuma karena emang punya kolam ikan, gaulnya juga sama pembudidaya ikan kan, petambak ikan. Keren. Ya udah ngobrol-ngobrol lah sama mereka. Ternyata ada kebutuhan, ada banyak masalah sebenarnya yang mereka lakuin gitu. Saya sebagai pelaku tahu juga dong masalahnya banyak. Betul. Gitu. Mulai dari masalah pakan lah, masalah ngejual ikannya. Itu deh yang awalnya bikin 2013 yang mutusin buat bikin eFishery. Sebenarnya dari obrolan tongkrongan lah ya, nongkrongnya sama petani ikan kan. Ada satu petani yang kolamnya ada banyak, dia udah punya kolam 1000 kolam. Terus dia cerita kalau masalah paling besar di dia pakan. Karena biaya pakan tuh bisa 90% dari total biaya. Wow. Ya, dan pemberian pakannya manual pakai tangan kan. Iya. Karena kolamnya banyak yang 1000. Yang 1000 kan ada karyawan. Betul. Kadang-kadang karyawan yang makanin pakannya sendiri gitu. Dijual ke tempat lain maksudnya. Oh, maksudnya dijual. Dijual Ini dibeliin pengganti beras nasi, maksudnya. aduh. Bukan dimakanin sendiri. Bukan Kadang dimakanin sendiri, ya. buangnya salah-salah. Nah, akhirnya dari situ kepikiran kenapa ini nggak diselesain aja ya gitu. Berarti eFishery ini jembatan buat fish farmer di luar sana lah ya. Kira-kira udah ada berapa sih fish farmer yang terkait dengan eFishery ini gitu? Pokoknya kalau total pembudidaya sama penambak kita, ada ikan sama udang lah ya, secara keseluruhan itu udah 100.000 di seluruh Indonesia, udah ada di 27 provinsi lah. Berapa? Oke. Iya. Benar-benar tersebar gitu ya, Mas? Tersebar, dari Aceh sampai Nusa Tenggara Timur, sampai ya Sulawesi Utara gitu. Yang belum cuma di Kepulauan Ambon sama Papua aja. Next ya, Mas ya? Next. Tahun ini, tahun depan. Siap-siap tahun depan tuh. Langsung berangkat terus. Itu keren banget, Mas. 100 ribuan lebih ya berarti? 100 ribuan ya. 100 ribuan lebih. Keren Nah, banget. yang jadi pertanyaan juga nih kan banyak fish farmer yang biasanya kan dia manual ya, Mas Gibran ya. Dengan adanya eFishery ini kan jadi teknologi gitu kan. Bagaimana cara mengubah dianya nih Mas, yang tadinya manual akhirnya diajarkan kah dengan teknologi-teknologinya atau dia belajar sendiri kah? Ini fasenya sih beda-beda ya. Kalau
waktu awal kita mulai 2014 lah pertama kali produknya luncur, karena 2013 produk development dulu. Itu kan kita bikin ya tadi alat ngasih makan dari HP, dari smartphone. Sambung ke cloud gitu sambung ya? ke cloud. Kalau bahasa tech-nya tuh mobile based IoT based cloud based IoT solution gitu. Dan farmer baru-baru tahu itu kan Ya, mobile apa mas itu mobil ya. gitu. Cloud tuh apa, awan yang di langit gitu kan. Awan gitu ya. Jadi nggak ngerti IoT apaan, iot tuh. Jadi kan nggak ngerti ya. Jadi dan itu yang emang agak challenge terbesar kita sih buat ngenalin hal ini. Dan kalau kita bilang, oh pak ini bisa bikin bisnis bapak lebih untung, dia juga nggak tahu untungnya berapa gitu. Jadi untung saya berapa emang mas? Nggak tahu bapak untungnya berapa. Ya nggak tahu bapak tahu untung gimana ya. Kalau akhir tahun jual tanah saya rugi katanya. Kalau akhir tahun beli tanah saya untung. Jadi agak susah juga buat kita parameternya ya. bilang pak ini bikin lebih untung meningkat 30% gitu. Karena mereka bukan kayak bisnis yang emang terstruktur ya. Jadi emang tradisional banget. Nah, makanya yang awal yang saya lakuin, karena waktu itu saya yang jualan langsung kan ya. Jadi saya ya bawa alatnya ini terus keliling-keliling tuh ke Pantura. Nawarin satu-satu gitu ya, ngenalin produknya. Lama itu buat dapetin satu farmer aja 97 hari saya ingat. Jadi 3 bulan dapetin satu farmer buat make satu alat. Oke. Jadi lama. Nah, sampai akhirnya kekumpul lah 10 farmer. Jadi 10 kekumpul, penasaran kan nanya apa yang bikin mereka mau make Tertarik Efficient gitu ini. ya. Betul. Nah, Apakah karena teknologinya, apa karena benefitnya? Ternyata nggak ada sama sekali. 10-10 bilang, saya kasihan sama Mas Gibran. Gitu. Waduh. Mas Gibran datang terus katanya, ya, Mas Gibran datang tiap hari gitu ya. Saya mau bantu Mas Gibran lah gitu. Jadi justru itu yang kadang-kadang kita missing. Jadi pembudidaya ini sebenarnya ada komponen community-nya, ada komunitasnya gitu sebenarnya. Yang mereka tuh harus diajarin, harus didatengin gitu, harus dikasih tahu dulu gitu. Nggak bisa langsung, oh ini Dirangkul teknologi ya, Mas? pak bisa kayak gini, kita kasih promo gratis, itu nggak bakal bisa. Nggak Jadi emang nempel gitu ya? harus ngebangun itu sih. Makanya sejak saat itu kita bangun komunitas-komunitas, akhirnya bangun tim di lapangan buat memperkenalkan mereka gitu, kasih tahu soal teknologi kayak gimana, ngasih lihat hasilnya gitu sampai sekarang gitu. Kan kalau tadi di awal itu berawal dari kasih makannya ya, Betul. feeder gitu kan. Nah sekarang tuh udah ada apa aja mas sistem yang terbangun di e-fishery untuk para fish farmer tadi? Betul. Iya, jadi awalnya emang kita start dari feeder kan ya. Nah tapi dengan kita start dari feeder ini, semakin banyak feeder deploy, semakin banyak mereka pakai aplikasi kita. Mereka pakai feeder buat ngasih makan, mereka pakai aplikasi ini buat nyatet. Merek makan apa yang mereka pakai, ikannya ada berapa, kalau panen mereka bisa input di situ. Akhirnya dari data sama informasi yang kita bisa bangun, kita mulai nyediain layanan lain yang akhirnya bisa kasih solusi juga. Jadi tahun 2019 itu pertama kali kita bikin layanan namanya, kalau sekarang namanya Fishery Mall, dulu namanya Fishery Feed. Jadi Fishery Feed ini simpelnya sih jualan pakannya. Karena kalau kita udah tahu data pakan apa yang mereka pakai, mereka biasa beli pakan kan dari agen, harganya harga retail gitu, harganya mahal. Sekarang karena kita tahu datanya, kita kumpulin nih petani yang pakai pakan merek A. Jadi daripada mereka beli ke agen, kita beliin mereka langsung ke pabrik. Wih, Jadi harganya lebih murah. Dan pakan kan biaya paling mahal kan. Betul. Jadi ya udah itu yang pertama kali kita solusiin. Akhirnya kita jualan pakan. Pas kita jualan pakan, banyak yang request, mas saya bisa bayar nen nggak? Bayar panen kan ya. Jadi beli pakannya dulu tapi bayarnya nanti gitu. Nah kita agak susah kalau kita nyediain itu sendiri kan ya, karena capital Ya, kasbon jatuhnya kok ngutang sih. Makanya capital kita limited. Akhirnya 2020 itu pertama kalinya kita manfaatin data yang kita punya. Kita bikin credit scoring. Kita bikin credit scoring, kita build KYC, dan kita kerjasama sama mitra-mitra layanan pembiayaan buat bikin produk namanya Kabayan atau kasih bayar nanti. Ih, enak. Kasih bayar nanti aja. Kasih bayar nanti. Kasih dulu, bayar nanti. Jadi ya mereka dapat limit buat beli pakan tapi bayarnya nanti. Wow, keren. Dan di tahun yang sama kita juga ngeluncurin layanan namanya kita sebutnya Fishery Fresh saat itu. Sekarang kita punya platform marketplace namanya eFresh. Jadi itu juga sama karena pas farmer udah kita kasih pakan gitu ya. Mereka ya makasih gitu ya. Oh, makasih Mas, saya udah dikasih pakan, tapi kalau saya jualnya ke Tengkulak harga murah tetap aja Mas, jadi saya nggak untung-untung juga. Ada lagi. Ada lagi masalahnya. Iya. Jadi bisa nggak bantuin? Akhirnya kita mikirin bisa nggak kita bantuin itu. Karena kita tahu datanya, kita bisa ngejualin hasil panennya ke buyer yang bisa ngasih harga lebih bagus gitu. Dengan manfaatin data hasil panen, prediksi panennya itulah. Kayak kita bikin Fishery Fresh, kita ngejual hasil panennya.
ke B2B buyers gitu, dari mulai Horeca, hotel, wholesale trader, bahkan sampai market ekspor. Market ekspor, nice banget. Jadi benar-benar udah sampai bisa ekspor juga ya Mas? Betul, betul. Keren. Jadi benar-benar langsung ngebantuin tuh ekosistemnya ya Mas ya, kebangun di e-fishery. Keren banget. Nah, aku pengen nanya nih Mas, kan aku dengar e-fishery ini udah dari 2013, Fir, katanya. Apa sih yang buat sampai sekarang masih konsisten? Apa tantangannya deh kalau boleh dikasih tahu? Kayak ada Kabayan juga kan, gimana tuh si customer kabur kah atau bagaimana gitu? Pengen tahu tantangannya selama ini gitu Mas. Iya, kalau tantangan yang membuat kita beda-beda per fase sih. Jadi kalau fase awal naikin adopsinya tuh. Jadi ngiyakinin kalau ini tuh bagus gitu. Ya. Itu yang paling susah. Terus terlewati. Iya, itu udah lewat gitu. Sekalinya udah masuk, kita udah dapat community-nya. Tantangannya gimana kita scale. Gimana kita bisa bangun operasional yang nggak cuma bisa dapetin 10 petani kayak tadi gitu, tapi bisa dapetin 1000 petani, bisa dapetin 5.000, 10.000. Itu kan tantangannya. Nah, scaling ini yang harus kita bangun ekspansinya kira-kira kemana ya. Dan setiap masuk itu ya beda-beda pasti area sama strateginya gitu. Terus kalau related ke friksi sosialnya juga banyak. Kayak sekarang kan petani-petani itu kan udah ada tengkulak-tengkulak ya kan ya. Mereka biasa jual ke tengkulak yang bikin membongkar ya Mas. Iya. Dan kita kan sebenarnya mindahin ya daripada mereka jual ke tengkulak, jualnya ke kita aja. Tapi di awal banyak friksinya sama tengkulak. Karena tengkulak kan ya kita cut kan. Jadi mereka kehilangan bisnis gitu. Dan itu banyak lah challenge-challenge-nya. Kayak saya pernah waktu ke satu tempat gitu yang ada di Bogor. Itu disamperin tuh sama tengkulak, dikupung sama tengkulak, dibawa ke satu ruangan gitu. Waduh. Wow, ngapain di sini gitu. Itu ada kearifan lokal di sini. Tim di lapangan juga sering kayak gitu. Pernah juga satu kejadian di mana pas petaninya, pembudidayanya nggak mau jual ke tengkulak, maunya jual ke kita, kolamnya tuh diracun, ikannya diracun sama mereka. Astaga. Jadi yang kayak gitu harus udah kejadian dan emang harus di manage sih, gimana kita bangun komunikasinya, bangun kolaborasinya, tapi ya biar nggak terlalu gede friksinya gitu. Itu tantangan sosialnya ya. Tapi kalau di titik yang sekarang sih lebih ke gimana mastiin kalau ya organisasinya ini bisa optimal ya, bisa jalan, karena tim e-fishery udah banyak, udah ada di seluruh Indonesia. Pasti kalau orangnya beda-beda gitu backgroundnya, ya itu yang pengen mastiin kalau mereka punya value yang sama lah yang mau kita bangun juga di e-fishery gitu. Nah, berarti Mas ada salah satu gitu ya tantangan juga para si petambak ini gitu ya, yang memang tadi ada sistem Kabayan, ibaratnya ambil dulu dong, tolongin, kasih bayarnya nanti gitu. Nah, berarti ini salah satu bentuk yang Coinworks juga support ya Mas untuk para fish farmer ini ya? Betul, itu yang support banget sih melalui program Kabayannya ini, karena kalau petani kan petani kecil ya, mereka nggak punya modalnya terbatas, makanya mereka kenapa bergantung sama tengkulak, karena yang punya modalnya ini tengkulak gitu ya, si agen-agennya ini yang punya modal, ngasih modal ke mereka buat jalan. Tapi itu bikin mereka nggak merdeka, dan hitungannya tuh kalau kita bahasanya as a cost of financing gitu ya, itu mahal buat farmers karena mereka dikasih pakannya di markup. Terus jual ikannya harus ke tengkulak nih. Aduh. Jual ikannya tuh dari timbangannya dipotong. Aduh. Jadi pakannya di markup 20%, timbangannya dipotong lagi 15% gitu. Harga ikan kan lebih tinggi kan ya. 1,5 kali lipat, 2,5 kali lipat dari biayanya gitu, dari cost of financingnya. Jadi total tuh kalau dihitung bisa 40%, 60% per annum yang mereka dapetin gitu. Jadi ngekang banget. Makanya salah satu alasan waktu kita bikin Kabayan karena mereka ngerasa Mas saya 20 tahun nih budidaya gitu ya. Kok saya nggak kaya-kaya? Ya, bener juga Pak, kenapa nggak kaya-kaya? Pas kita hitungin ternyata ya dijerat gitu ya. Itu gimana caranya kita bikin layanan pembiayaan yang bikin mereka merdeka gitu. Ya ngasih mereka kebebasan buat milih pakan yang harganya juga kompetitif gitu. Makanya kita sangat appreciate banget bisa kerja sama Coinworks untuk supply chain financingnya ini gitu. Akhirnya bisa bantu para pembudidaya biar mereka lebih berdaya. Oke, jadi teman-teman, kalau yang dimaksud sama Mas Gibran tadi itu ada sistem Kabayan gitu kan, gitu. Itu tuh sebenarnya disupport salah satu partnernya itu adalah Coinworks. Nah, para fish farmer ini atau petambak ini itu menggunakan produk yang namanya Coin Business, di mana para petambak ini bisa mengajukan pinjaman itu up to sampai 2 miliar rupiah di Coinworks. Keren kan yuk? Banget pastinya dong, Pir. Nah,
Nah, di situ tuh nanti jadi kayak tim collection Coinworks akan pastinya menganalisa nih bahwa si petambak ini tuh gimana sih jalan bisnisnya, terus juga kayak usahanya udah seperti apa, pastinya divalidasi juga sama data dari e-fishery. Tadi kan di e-fishery tuh udah punya namanya credit score juga kan. Jadi kita saling menilai si petambak ini untuk mendapatkan pinjaman supaya bisnis tambaknya ini tuh makin gede lagi. Gampang banget untuk pengajuannya itu langsung aja lewat handphone, langsung daftar gitu ya lewat handphonenya karena ini bisa banget diakses gitu ya lewat aplikasi Coinworks. Mas, denger-denger nih Mas, daripada kita hanya mendengar gitu, mending langsung tanya gitu kan, daripada kita nguping-nguping dari siapa kan. Gitu kan dari media. Ini aku mau tanya Mas, katanya nih e-fishery ini salah satu startup yang udah profit. Gimana nih Mas? Boleh spill dikit nggak? Saya dengar sih gitu ya. Merendah nih, aku seneng banget gitu ya. Ya, yang pasti kalau dari konteks e-fishery sih kita selalu berupaya buat bener ngasih, karena kan kita mau ngasih impact ya ke pembudidaya. Jadi secara bisnis kita perlu sustainable juga, mastiin kalau ya nggak bakar-bakar duit lah ya, Mas. gitu ya, beneran unit ekonominya bisa kita bangun dan profitability bisa kita tumbuhin secara terus-menerus. Nice. Apa tujuan Mas Gibran 5 tahun ke depan dalam e-fishery ini? Banyak sih. Hal yang pertama kita mau ekspansi regional. Sekarang kita lagi ada pilot lah di beberapa negara di luar Indonesia. Jadi 5 tahun dari sekarang bisa ngelihat kalau e-fishery seenggaknya ada di 5 negara lah. Keren. Itu, terus ya kita lagi fokus juga buat bangun market yang ada di hilir. Jadi lebih banyak masuk ke retailer, market kemasan ekspor gitu ya. Itu yang nanti kita mau masuk karena ya value-nya lebih gede juga ke pembudidaya, kita bisa jualin hasil panennya dengan harga lebih bagus gitu. Itu yang paling utama sih sebenarnya dari target bisnisnya. Kalau sisanya ada bonus misalnya milestone relate ke IPO dan lain-lain ya bonus aja. Diaminkan ya. Mas Gibran, tadi kan kalau misalnya dampaknya terasa juga ya, maksudnya untuk para fish farmer. Tapi boleh nggak Mas diceritain sedikit salah satu yang terlihat banget nih dari fish farmer terkait dari pembiayaan yang sudah dijalankan gitu? Betul, kalau dari keseluruhan layanan sih apalagi spesifik di pembiayaannya ya, itu dampaknya banyak banget. Setiap saya keliling-keliling ke seluruh bagian yang di Indonesia banyak farmer yang berterima kasih. Karena awalnya mereka udah budidaya puluhan tahun gitu ya, kolamnya cuma 4. Pas e-fishery masuk kasih pembiayaan bareng sama Coinworks, akhirnya kolamnya nambah jadi 30. Dalam waktu 8 bulan itu banyak banget. Dan itu nggak cuma satu lah, itu kita di setiap area kita melihat karena mereka punya akses ke pembiayaan akhirnya bisnisnya jadi tumbuh gitu. Tapi yang spesifik sih ada beberapa layer yang kita lihat ya. Ini ada salah satu pembudidaya yang awal-awal juga sih yang kita gandeng gitu. Itu kita ngelihat kalau yang pertama memang dari bisnisnya tumbuh. Jadi awalnya dia punya kolam kayak 25 gitu bisnisnya, pas join dari e-fishery sekarang kolamnya itu ada 80-an lah, 80 sampai 90-an kolam. Sama kayak yang tadi. Jadi secara personal, secara bisnisnya meningkat, tumbuh. Bisa 3 kali lipat, bisa 5 kali lipat. Nah, tapi yang menarik di konteks ini bukan hanya bisnis dia tumbuh. Karena bisnisnya dia tumbuh, orang-orang sekitar jadi ngeliat, wih jadi petani kan cuan nih gitu. Cuan nih. Bisa ini umroh, beli mobil, wah mau deh gitu. Akhirnya itu yang ngebangun community di sekitar. Jadi bikin kelompok akhirnya mereka, saya mau dong jadi petani gitu ya. Jadi yang tadinya mereka pengangguran, nggak jelas, mabok-mabokan gitu ya, preman gitu. Itu jadi pebisnis ikan sekarang. Keren. Dan itu yang nambah gitu. Merinding Mas. Gitu. Jadi ternyata yang kita lihat dampaknya nggak cuma ke individu tapi komunal gitu ya, ke community yang ada di daerah sana gitu ya, di sekitar sana. Oke lah ya, berarti kita udah dapet banyak nih yuk. Woi, banyak banget. Dan juga banyak langsung kayak, wah ini impactful banget nih. Keren e-fishery. Ya. Cocok banget juga Fir sama tagline-nya, tumbuh bersama, emang menumbuhkan sekitar juga sama-sama bertumbuh. Emang bener nih, makan ikan bukan cuma bikin pinter, kalau di e-fishery mah juga menghasilkan cuan, Fir. Mantap banget. Gokil. Baiklah Sobat Coinworks, jangan lupa nonton episode selanjutnya dengan para narasumber inspirasi lainnya gitu ya di YouTube channel Coinworks. Jangan lupa like, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Bye-bye!